Engkau adalah Tuhan kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Ajar kami untuk taat dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ajar kami setia dalam segala perkara, mengucap syukur dalam segala keadaan. Makasih ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Letakkan tangan kita di dada kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan, olesi hati kami dengan balsam ketaatan dari Gilead. Buat hati kami mudah untuk bisa mentaati firman-Mu. Lembutkan hati kami selalu untuk berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengikis kami dari segala roh pemberontakan, supaya kami di tahun 2014 ini berjalan di dalam ketaatan, berjalan dalam berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan, jamaah-jemaat-Mu mereka berharap padamu. Jangan kecewakan mereka, hamba hanya alat, sembunyikan di balik salib. Terima kasih ya Tuhan. Dan bagi setiap orang yang juga live streaming, gereja-gereja kami khususnya setiap jemaat yang ibadah bersama dengan kami di tempat jauh, Tuhan juga mengurapi dan menjamah. Tidak ada jarak di dalam hadirat Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi. Thank you. Kita hari ini akan masuk dalam pengajaran Kisah Para Rasul lagi. Kita akan semakin diurapi oleh Kristus di tahun 2014 ini. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat setiap kita. Saya percaya ini adalah tahun kemenangan buat kita. Seperti Pak Yusuf katakan, biar orang dunia katakan ini tahun resesi, bagi kita yang percaya Tuhan selalu tahun resepsi. Amin. Di mana kita mengalami pesta rohani bersama dengan Kristus, hidup kita pun akan dibela oleh sorga. Mari ambil catatan, ambil Alkitab terutama, buka di Kisah Para Rasul. Hari ini 9, 10, 11, 12 akan saya bahas. Tapi di kebaktian ini saya kepingin sekali bicara tentang Petrus dan Kornelius. Jadi mari kita lihat dulu pasal 10. Petrus dan Kornelius. Saya merasakan Roh Allah mau berbicara banyak dari pasal ini untuk jemaat di kebaktian pagi.
Saya mau sapa Klampis, Wiyung, Jemur Sari, Sukomanunggal, Jember, Sidoarjo, Tulungagung, Malang, dan Jombang yang ikut dengan kita di streaming kali ini, pagi hari ini. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya bukan hanya berkhotbah kepada jemaat yang di sini, tapi jemaat yang di sana juga, dan setiap orang yang live streaming di mana-mana. Komunikasi dari Allah itu tidak kenal jarak. Jadi, dengarkan baik-baik bagi Anda yang berada di Malang contohnya, atau di Jember, seolah-olah saya hadir di sana bersama dengan Anda. Tidak masalah, manusia nomor 2, Roh Allah yang hadir di mana-mana. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 10, Petrus dan Kornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Stop di sana sebentar. Kaisaria adalah sebuah kota di daerah Yudea di zaman Tuhan Yesus dan di zaman para rasul. Kota itu dibangun oleh Herodes, namun tidak diakui oleh orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena di sana kota itu didirikan penyembahan kepada Kaisar. Orang Yahudi sangat fanatik soal begitu. Mereka hanya menyembah Allah Yahweh, atau satunya Allah Israel. Meskipun mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka masih menunggu hingga hari ini di tembok ratapan. Banyak yang masih berdoa, sedangkan kita hari ini tahu Mesias sudah datang. Tapi mereka menentang yang namanya penyembahan kepada hal-hal lain yang disebut Allah, kecuali Allah Yahweh. Kota itu diharamkan oleh orang Yahudi. Terjadi pemberontakan pada tahun 66. Sesudah Masehi, 20 orang Yahudi dibunuh di sana. Jadi kota ini adalah kota yang menjijikkan buat mereka. Disebut aja haram. Coba bisa bayangin ya. Seorang Petrus, orang Yahudi sejati, tidak pernah makan bersama-sama satu meja dengan orang non-Yahudi. Karena dianggap tidak halal. Nantinya disuruh Tuhan ke Kaisaria. Pernahkah Anda disuruh melakukan sesuatu yang Anda tidak suka atau yang bertentangan dengan logikamu? Sesuatu yang sifatnya nggak kepik, daging kita memberontak, tidak ingin. Tuhan suruh aku ketemu sama orang itu. Tuhan, apa kau nggak tahu orang itu bahaya? Tuhan suruh kita pindah ke sebuah negara. Tuhan, aku nyaman di sini, nggak usah pindah negara lah, satu kota aja disuruh pindah kerjaan atau disuruh pindah tempat atau apa. Banyak orang yang menentang. Jadi orang kalau mau dipakai Tuhan tidak boleh kaku. Tidak boleh kaku. Saudara-saudara, saya pulang ke Indonesia. Saya sudah nyaman di Kanada. Saya pulang ke sini, hal pertama yang saya lakukan adalah menyerahkan lidah bibir saya kepada Tuhan. Saya tidak mau mengeluh. Itulah sebabnya di Indonesia langsung hidup saya pick up atau langsung dijemput sama Roh Kudus. Hidup saya langsung ditata oleh sorga. Karena saya tidak mengeluh. Beberapa teman-teman saya pulang ke Indonesia karena beberapa hal yang lain. Mereka pulang tidak rela waktu itu. Ada yang pulang karena tiba-tiba dolar naik. Papa mamanya yang pas-pasan. Yang gak pas-pasan aja ngos-ngosan. Waktu itu. Akhirnya dipulangkan. Mereka sudah enak sekolah di luar negeri. Teman-teman udah banyak. Malah bisa santai-santai di sana. Satu semester cuma ambil berapa kredit doang. Kalau bisa pelan-pelan gitu loh. Anak-anak muda kan suka buang-buang waktu yang tidak takut akan Tuhan. Mumpung papa mama bisa biayai. Di sana sekolahnya asal-asalan. Asal pokoknya ada sekolah dan kuliah. Sisanya jalan-jalan sama teman-teman. Nah, orang-orang seperti ini gak siap. Ketika krisis, papa mamanya berkata, papa gak bisa kirim uang lagi. Dipulangkan. Sampai sini, ya sudahlah. Cepat-cepat bersyukur saja daripada mengeluh melulu. Mengeluh. 10 tahun kemudian tetap mengeluh. Tidak ada perubahan. Gak bisa, saudara. Orang Israel gak bisa masuk Kanaan bukan karena kaki mereka gak berjalan. Tapi mulut mereka gak taat. Demikian juga ada orang-orang di tempat ini yang harus pindah kota karena kerja. Harus pindah tempat karena sekolah. Pertama kali datang, sekalipun Anda diutus ke Kaisaria, jangan lihat negatifnya, lihat donat itu, jangan lihat lubangnya. Lihat adonannya, itu yang bisa dimakan soalnya. Lubangnya,
itu penuh dengan angin. Makan itu, gak keruan perutnya kembung. Anak muda, orang tua sama saja. Semua kita manusia. Kalau sekalipun Tuhan suruh kita ke Kaisaria, go! Go! Hari ini saya belajar satu hal itu. Saya tidak punya tempat meletakkan kepala, anak manusia pun tidak. Serigala punya lubang, burung punya sarang. Tapi siapa mau ikut Tuhan, dimanapun berada, bersyukurlah. Mau naik gunung, mau turun lembah, mau naik level atau turun penghasilannya, bersyukur. Bersyukur selalu. Dulu punya bisnis sendiri, atau bangkrut. Sekarang harus kerja sama orang jadi pegawai. Bersyukurlah. Anda masih punya pekerjaan. Dimanapun kau diletakkan, di Kaisaria, suruh ke sana pun pergilah. Saya tahun 98, saya pulang dengan rela. Roh Kudus suruh saya kembali ke Indonesia, padahal saya sudah nikmat di sana. Malah sudah ada wacana untuk dapat pekerjaan yang sangat baik. Dibayar dengan segala fasilitas yang begitu luar biasa. I don't care, kalau Tuhan suruh saya pulang 98, 14 Mei pas kerusuhan. Saya pulang Indonesia itu pas itu. Hal pertama yang saya lakukan di Indonesia adalah, Tuhan, aku bersyukur dimanapun kau berada, aku berada selama engkau bersama dengan aku, tempat ini adalah sorga. Wow, sungguh-sungguh hari ini saya menikmati sorga di Indonesia. Mana pernah sangka dari Indonesia sini, saya melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Pemakaian Allah segalanya. Saudara, orang bisa sama-sama di satu tempat Kaisaria, nasibnya beda loh. Tergantung attitude atau sikap hati orang itu. Saya mau jelaskan sedikit Kaisaria ini tempat yang susah, supaya nanti Anda kalau lihat, ketika Petrus disuruh ke sana, itu adalah sebuah tantangan yang tidak biasa buat seorang Petrus. Cuma dia suruh ke Kaisaria. Anda harus tahu, satelit Wiyung, ini adalah minggu terakhir kalau nggak salah. Anda, atau pokoknya minggu-minggu terakhir, Anda akan setelah ini bergabung jadi satu tempat. Mungkin bagi beberapa orang, waduh, enak sudah di Wiyung bertahun-tahun, sekarang akan pergi ke satelit barat, jadi satu tempat di Sukomanunggal. Well, kalau ini memang adalah Tuhan yang suruh, go, pergi. Pasti ada sesuatu yang Tuhan telah siapkan untuk setiap orang yang taat. Di Wiyung katakan, amin. Di sini ikut katakan amin supaya nggak sepi. Ya, puji Tuhan. Kan saya sudah katakan tadi, saya nggak cuma khotbah di congregation ini, saya khotbah juga di satelit-satelit yang lain. Nah, seorang perwira pasukan di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah centurion. Centurion adalah seorang perwira menengah yang mengepalai 100 pasukan orang Romawi. Jadi supaya Anda tahu, si Cornelius itu punya bawahan 100 orang tentara. Kita lanjutkan sekarang. Ayat yang keberapa? Dia ini orang yang saleh ya. Ayat ketiga. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi ternyata ada poinnya jadi orang baik itu. Diingat oleh Tuhan. Bukan berarti orang kalau berbuat amal mendapat keselamatan. Keselamatan tetap diperoleh hanya dengan kasih karunia diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, karena itu Cornelius tidak otomatis langsung selamat, namanya ditulis di kitab kehidupan. Seorang malaikat datang memberitahu kepada dia di mana hamba Tuhan saat itu yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman sedang berada. Jadi Cornelius belum lahir baru. Berbuat baik tidak membuat Anda otomatis dosanya diampuni. Namun demikian, ada sebuah kelebihan orang baik daripada orang jahat. Meskipun kita nggak bisa masuk ke sorga karena kebaikan kita. Orang baik itu diingat oleh Allah. Ya, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi, jangan percaya kepada standar dunia. Born to be bad. Yeah, orang-orang muda sekarang semakin bad, semakin good. Dunia ini semakin bingung. Ya kan? Saya adalah red devil. Yeah. What's good about bad? Emangnya bad itu buruk itu apanya yang baik? Peduli amat kalau sana bisa minum bir. Saya juga bisa kalau saya mau. Gak percaya, saya pendeta, saya bisa minum bir kalau saya mau. Mau ngerokok, saya juga bisa. Pejantan beneran itu, yang justru gak rokok.
yang gak alkoholan. Itu yang susah untuk menolak pencobaan. Perjantan berdendaran itu, sana mau berantem, ayo, saya juga bisa berantem, semua orang bisa emosi. Tapi untuk menahan diri, mengampuni, dibutuhkan seorang pria tulen. Dunia berkata enggak. Come on, be cool. Tahukah Anda cool tidak akan menyelamatkan pernikahanmu? Cool tidak akan menambahkan apa-apa di karirmu. Ngapain pusing-pusing? Banyak orang di dunia ini khususnya anak muda. Rasanya kalau sudah masuk di dalam tekanan sebaya. Waduh, peer pressure atau tekanan sebaya. Semua orang ingin sekali untuk cool. Rasanya kalau terlalu baik itu nanti dicemoohkan atau diejek teman-temannya. Biar mereka mengejekmu, suatu hari mereka akan bekerja untukmu. Saya punya pandangan gampang kok. Silakan mengejek, suatu hari Anda akan jadi staf saya. Jangan takut. Saya beritahu sama anak-anak muda yang beritahu, kok saya diejek gini, nggak apa-apa. Biarin sekarang ejek. Suatu hari dia akan buka pintu dan kata, bos, bagimu. Biarin. Berapa banyak orang ejek si Bill Gates namanya, si Bill Gates itu. Nerd. Suatu hari, bukan panggil nerd. Tuan, biarin, lakon menang terak. So what kalau cool itu nggak ada berguna apa-apa, nggak akan menyelamatkan apa-apa. Orang tua juga sama, teman-temannya semuanya. Ternyata kita ini nggak pernah tua-tua. Orang muda yang menua tidak pernah punya prinsip akan sama-sama tetap kekanak-kanaan sampai putih rambutnya. Saya melihat kalau om-om kumpul jadi satu ngomong tentang cewek contohnya. Susah sekali kalau yang namanya anak Tuhan jemaat Mawar Sharon berada di lingkungan itu kalau tidak berikut bermain dengan game mereka akan dikatakan fanatik segala. Biarin. Nanti kalau dicap pendeta gimana? Itu loh pendeta satu itu loh nggak mau ikut-ikutan kalau kita ngomong kotor. Biarin. Ditunjuk-tunjuk pendeta. Kalau di gereja sangat-sangat mulia. Pendeta, semua satpam langsung memperhatikan. Tapi kalau di luar sana, pendeta itu kata-kata cemoohan. Biarin dulu. Nanti suatu hari kalau satu-satu mereka runtuh, reputasi Anda akan meletakkan Anda di posisi melayani. Siapa lagi yang harus datang untuk cari konsultasi kalau bukan kepada sang pendeta itu? Biarkan kalau Anda menyandang gelar pendeta, Anda senasib dengan saya. Gak apa-apa. Si pendeta itu di kantor Anda dipendeta-pendetain. Karena Anda nggak mau ikut-ikutan korupsi. Anda nggak mau ikut-ikutan jegal-jegalan. Nggak mau balas-balasan. Nggak mau fitnah-fitnahan. Nggak mau kompromi di sana. Kalau mau naik pangkat harus begini. Kalau mau dapatkan job harus begitu. Anda nggak mau ikut-ikutan. Mereka hina Anda sebisa-bisanya. Mereka hina Anda semampu-mampunya. Biarin dulu. Setiap rumah yang dibangun bukan di atas firman Tuhan akan runtuh. Kita nggak mendongakkan atau kita mendoakan orang lain runtuh. Itu sudah fakta lapangan. Itu sudah kebenaran. Setiap rumah yang tidak dibangun Tuhan sia-sia akhirnya. Nah, waktu mereka mulai sia-sia atau disia-siakan, mereka datang ke siapa kalau bukan kepada sang pendeta, yaitu Anda. Saya dari sejak umur masih ABG saya dipendeta-pendetain teman saya. Pendeta itu dulu, pendeta. Beneran. Saya diam aja. Saya ingetin diri saya sendiri meskipun mereka tonasinya dalam bentuk mengejek, tapi saya waktu menerimanya, saya saring semuanya, saya suling dan saring sampai di dalam saya berkata, Tuhan ini pujian, aku pendeta. Padahal saya belum lulus sekolah teologi. Saya sudah di pendeta-pendeta ini, saya dapat gelarnya cukup awal. Pendeta honorari ya. Gak apa-apa, tapi satu-satu teman saya, ketika papa mamanya cerai, cari saya. Ketika papanya bangkrut, dia harus pulang, ditarik. Satu-satu cari saya dengan air mata yang dulu tuding-tuding saya, salibkan dia. Tenang aja, biarin. Gelar pendeta itu bagus. Kalau Anda di pendeta itu si pendeta, Anda dengan seperti orang upacara kepada, ya, dengan dadanya diangkat sedikit dan berkata, Amin. Pendeta, terima kasih. Ya. Ingat, kalau Anda digituin di tempat kerja karena kebenaran atau di dunia sekuler seperti itu, dilakukan seperti itu karena Anda berpegang teguh pada firman Allah. Itu adalah mahkota. Dan bukan cuma mahkota, kesempatan suatu hari untuk mengubah orang-orang yang mengejek Anda ini menjadi berlian-berlian Allah. Amin. Amin. Jadi seperti itu. Jadi Anda tidak usah
Anda nggak usah terpukul, tapi pegang teguh. Nggak perlu ikut-ikutan sama dunia. Di tahun 2014 ini jangan kompromi lagi. Please jangan kompromi lagi. Saya dulu waktu masih ingat, saya masih nge-gym. Saya fitness di satu tempat, sebuah hotel. Saya masih ingat waktu itu, saya dengar loh, kelihatannya sudah usia susuk-susuk. Sudah om-om, tapi pembicaraannya, oh my goodness. Kita jangan pernah naif atau polos di gereja ini, semua orang ngomongnya suci, kudus. Minimal kita bisa pura-pura kalau di gereja pasang topeng. Mana ada yang di sini mau ngajak ngomong yang begitu-begituan. Tapi di luar sana, ternyata betul-betul gak ada remnya loh. Saya nge-gym tuh gak enak telinga saya. Saya berkata, ya Tuhan, ternyata orang sudah usia 60-an tidak garansi dia akan dewasa dalam hidup ini. Saya waktu dia ngomong begitu, saya cuma bisa bayangin istrinya kalau dengar itu begitu, bagaimana perasaannya. Bagi dia sih gak apa-apa. Biniku gak bisa mendengar semuanya ini. Tapi saya yang punya roh Allah gak bisa punya dua muka dan dua hati. Saya berkata, ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, waktu aku umur 60, aku gak mau kayak gitu. Gak mau kayak gitu. Omongannya, aduh Tuhan. Aduh, saya bukan sok-sok rohani lalu berdiri, letakkan besi dan berkata, aduh Tuhan, orang-orang ini masuk neraka saja. Saya gak gitu. Cari penyakit apa? Itu gym. Itu bukan panggung saya diam aja. Saya juga tahu bukan siapa-siapa. Diam aja. Tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan Yesus, aku berdoa. Hal pertama yang saya pikirkan adalah jemaat yang ada di dunia seperti ini. Aku orang najis bibir, tinggal di antara orang najis bibir. Jangan ikut najis ya. Please, 2014, please stop kompromi. Tapi nanti kalau aku tidak disukai, so what? So what? Orang yang paling dibutuhkan oleh orang lain itu seringkali yang tidak disukai di tempat pertama. Gak percaya? Pergi ke dokter. Anda suka makan obat? Kalau Anda mau jadi cuman sekedar pajangan saja figuran di hidup ini, ikutlah mereka. Tapi kalau Anda mau menjadi obat, jawaban buat hidup mereka, berdirilah teguh pada prinsip, sekalipun sekarang belum disukai. Percayalah Allah sanggup memelihara hamba-hambanya seperti ini. Jadi lakon menang kapan? Menang carry katanya ya. Kalau carry kanan, kiri kanan ya. Menang belakang. Amin. Kita lanjutkan. Anda diberkati Tuhan. Kita lihat sekarang ayat keberapa nih? Tolong bantu saya ya Yo. Saya ingat ayat berapa ya? 5 ya. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya lah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat 6 ini luar biasa. Petrus menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Si Cornelius dapat pewahyuan dari malaikat suruh jemput Petrus di alamat itu. Penyamak kulit di sini adalah sebuah pekerjaan yang dianggap rendahan. Ini pekerjaan yang tidak dikagumi di zaman itu. Saudara tahu, ini secara profetik berbicara sebuah firman yang berkata, Tuhan itu selalu memilih yang lemah di dunia untuk menguatkan yang kuat. Untuk mempermalukan yang kuat. Atau mereka yang merasa kuat. Tuhan selalu memilih apa yang dipandang hina, batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yang dianggap gak berguna, justru dijadikan batu penjuru atau fondasi sebuah bangunan pencakar langit. Batu yang dielu-elukan, marmer, granit contohnya yang mahal-mahal, justru gak dianggap sama Tuhan. Tapi batu yang orang-orang berjalan tidak memperhatikan, menutup sebelah mata, kalau batu itu meresponi Allah, akan dipakai menjadi sesuatu. Penyamak kulit adalah sebuah pekerjaan yang tidak bergengsi. Jadi jangan pernah Anda anggap, oh orang yang punya pabrik jaket kulit, nah itu bergengsi. Tapi zaman itu, orang Yahudi mana ada yang mau tinggal di rumah kayak gitu. Karena orang yang bekerja di penyamak kulit harus berurusan dengan binatang mati. Bagi orang Yahudi itu haram sekali. Belum lagi baunya setengah mati. Anda pernah berada di sebuah tempat pabrik kulit contohnya, itu bau.
Bau bangkai, bau hewan mati, bau nggak enak, kulit, lalat di mana-mana. Ini pekerjaan yang dianggap, tapi Petrus mau tinggal di sana, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa tinggal di sana. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kalau Tuhan mau memberkati hidup seseorang, dia selalu memulai dengan perkara yang paling diremehkan oleh orang itu. Jadi jangan pernah Anda memandang sebelah mata perkara sederhana di dalam hidup Anda. Setialah dalam prinsip-prinsip yang harganya mati. Tidak kompromi contohnya, tidak selingkuh. Meskipun tidak dalam perbuatan, cuma dalam percakapan, jangan ikut-ikutan. Dunia anggap, itu apalah, gitu tuh kan gak ada artinya. Berarti buat orang percaya. Jangan ikut-ikutan. Dalam pembicaraan pun jangan, dipikirkan pun jangan. Pegang betul-betul kekudusan di tahun 2014. Itu satu-satunya jalan untuk kita bisa melihat Tuhan. Orang yang gak suci hatinya gak mungkin melihat Allah. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit. Mulai dengan sesuatu perkara sederhana. Pekerjaan Tuhan di antara bangsa-bangsa boleh dikatakan dimulai dari Cornelius. Gak ada Cornelius, gak ada Injil di Indonesia. Dimulai dari rumah seorang penyamak kulit. Dari situ dijemput rencana Allah. Allah selalu memulai promosi hidup kita dari perkara-perkara yang kita sendiri remehkan. Gitu aja loh Tuhan, udahlah jingjai. Gak bisa. Hal-hal yang kita anggap kecil itulah yang dipandang Tuhan besar. Jadi kalau Anda sekarang berurusan dalam dunia usaha, kalau harga jangan ada neraca yang serong. Kalau Anda diberi uang terlalu banyak, kembalikan. Gitu aja lah Tuhan. Cuman berapa? Saya hidup di dalam kehidupan ini, saya tidak buang semua prinsip perjanjian lama. Anda harus tahu. Saya nggak buang. Prinsip perjanjian lama yang berkata Anda harus makanan tertentu baru suci, nah itu sudah tidak berlaku. Prinsip perjanjian lama masuk hadirat Allah harus cuci kaki, cuci tangan, itu nggak perlu. Cuci hati lebih perlu, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, karena itu masuk akhirnya keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar dari hatimu? Perzinahan, percabulan, pembunuhan, kekejian, kemunafikan, itu yang menajiskanmu. Tapi ada perjanjian lama itu, ada juga prinsip-prinsip yang bicara tentang karakter Allah, itu harus diambil. Ya, itu harus diambil. Salah satunya yang saya sekarang praktekkan adalah yang namanya kalau sama saya jadi lupa mau ngomong apa. Ini kita sampai ayat mana tadi? Iya. Nah, yang perkara-perkara kecil itu jangan pernah diremehkan. Yang saya sampai pegang sampai hari ini di perjanjian lama adalah kalau contohnya kalau Anda berurusan di dalam dunia dengan keuangan contohnya ya. Kelebihan dikit, Anda naik taksi. Dia kasih kelebihan dikit gitu. Mestinya masih ada, kasih kembaliin. Saya hidup dalam takut akan Tuhan demikian rupa sampai hari ini bukan karena saya kaya raya. Bukan karena saya kaya raya, saya mencukupkan diri itulah. Saya kalau kasih kembalian, kalau Anda pergi sama saya, Anda akan selalu dengar, gak usah mbak simpan kembalian. Gak usah mbak simpan kembalian. Saya tidak pernah ambil kembalian. Tapi ya bukan gila. Beli bakso 5.000 kasih 100.000 gak usah kembalian mbak, ya itu namanya ya gak perlu. Saya selalu kasih spelling, di mana saya tidak pernah saya tidak mau memberi ruang, saya kasih sabuk pengaman. Jangan sampai ada uang orang lain nyantol di tempat saya nggak jujur secara nggak sengaja, saya nggak kembalikan. Saya selalu berkata, nggak usah kembalian. Naik taksi nggak usah hitungan sampai sen-sennya, ratusannya. Saya kasih, nggak usah kembali. Dan itu sudah saya hidupi puluhan tahun sudah. Saya sudah hidupi sejak saya kenal Tuhan. 22 tahun. Saya nggak mau. Kalau Anda berurusan, jangan pernah remehkan sen dan ratusan rupiah. Hiduplah demikian rupa, agungkan perkara sederhana. Jangan cuma kita sok-sokan ketika kita memberi perpuluhan kita yang besar. Dalam praktek kita sehari-hari sama pentingnya dengan kita angkat amplop di gereja. Karena manusia bisa memberikan dari kelimpahannya. Tuhan melihat nenek tua yang memberikan dari kekurangannya bahkan seluruh faedahnya. Be true in all of your exercises. Dalam setiap praktek hidup tahun 2014 ini, anak-anak Tuhan,
Saya bicara tentang sesuatu yang bukan cuma penumpangan tangan dan keselamatan. Anda sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, saya jelaskan tentang kesucian surgawi yang mendatangkan kepuasan batin dan hidup yang penuh dengan makna yang luar biasa. Hiduplah dengan standar yang lebih tinggi. Di rumah seorang penyamak kulit, sesuatu yang remeh sekali, biasa sekali. Tapi Anda perhatikan dengan seksama. How you deal business in your everyday life. Please, biasakan dirimu hidup dengan prinsip kerajaan surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dalam perkara, saya kasih contoh tadi, perkara keuangan aja. Sesuatu yang sifatnya duniawi saja, saya terapkan surgawi. Saya tidak mau anggap remeh uang ratusan rupiah orang lain. Berapa ribu saya tinggalkan. Bagi saya cuma berapa ribu rupiah saja. Bagi orang itu, pegawai yang dibayar UMR pas-pasan. Itu berarti uang mereka angkutan umum pulang ke rumah. Dapat itu senang sekali, jangan kikir. Kita nggak pernah bisa melampaui Allah dalam soal memberi. Terlebih yang Dia telah berikan, sedikit yang kita kembalikan, jangan hitungan. Kalau Anda dan saya bisa hidup dalam soal keuangan aja dengan cara penyamak kulit, hal-hal yang dianggap biasa oleh dunia, kita agungkan dan hidup hati-hati. Percayalah Allah nggak akan pernah hati-hati dengan Anda. Brol-brolan ya, sungguh. Saya jadi sekarang agak hati-hati kalau mikir. Saya mikir sedikit apa? Sama Tuhan dikasih. Orang lain bisa kirimkan. Tuhan sama saya itu nggak ada remnya. Saya nggak mau GR. Saya nggak mau GR. Saya nggak. Ya. Maksudnya saya nggak mau menganggap itu sesuatu. Saya malah hati-hati. Saya tanya sama Tuhan, kenapa engkau sama aku nggak ada remnya gitu? Saya mikir aja loh. Mikir aja loh. Dikirim sama Tuhan. Saya jadi takut. Jangan-jangan nanti nggak hati-hati saya memanipulasi Tuhan. Kenapa Tuhan gak ada remnya sama saya? Karena saya ngerem diri saya. Saudara-saudara, terapkan prinsip ini di tahun 2014. Prinsip penyamak kulit. Sesuatu yang remeh. Tapi dari sana rencana Allah yang besar. Setialah dalam perkara sederhana. Apalagi soal hal-hal yang bukan milikmu. Terlebih setialah. Mending uang Anda yang hilang daripada uang yang dititipkan orang itu hilang di tubuh Anda. Saya paling stres kalau dititipi barang sama orang. Karena saya harus jaga dengan nyawa saya. Kalau barang saya sendiri hilang ya sudahlah. Kalau Anda bisa hidup seperti ini, kalau kita bisa hidup seperti ini. My goodness, rencana Allah akan tiba tanpa rem di dalam kehidupan Anda. Tahun 2014 ini, mari kita seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan juga seorang penyamak kulit ini dipandang mulia oleh Tuhan. Luar biasa. Anda mungkin diremehkan sekarang. Tenang aja. Sekali lagi saya katakan, orang bisa ketawa. Penyamak kulit ini ternyata dipilih Tuhan menjadi tempat departure, tempat boardingnya sebuah kebangunan rohani. Tempat boardingnya sebuah rencana ilahi. Anda mungkin sekarang dianggap orang biasa, diremehkan oleh kawan-kawan Anda. Gak apa-apa. Kalau Simon si penyamak kulit itu dipandang Tuhan, dipilih, aku juga. Biarin sana mau bilang saya pendeta, biarin sana mau tertawakan saya. Lihat nanti suatu hari kalau Tuhan meninggikanku, siapa bisa merendahkan aku? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutup pintu? Mau tahu? Sekarang saya mau jelaskan kepada Anda, saya bukan orang yang gimana, tapi saya juga punya kesaksian hidup. Saya beri teka-teki nih. Mungkin ada yang pernah dengar, kalau sudah pernah dengar, diam aja, biarkan yang lainnya yang belum pernah dengar menebaknya. Mau tahu nggak? Saya punya nickname atau julukan waktu kecil apa? Ayo, cepat. Oleh teman-teman maupun sanak saudara saya. Mau tahu nggak? Paitse. Saya waktu kecil dipanggil idiot. Ya, jangan pernah nanti turun berkata, Pak Pendeta Paitse, tak siwak sama saya nanti. Biarinlah, lu mau bilang saya idiot. I'm not that much of an idiot anymore, am I? Today. Orang yang manggil saya idiot, satu-satu saya baptis sekarang. Whatever you wanna say. Si Simon penyamak kulit, biarin mereka menjijikkan kita sekarang. Biarin. Suatu hari, ketika Tuhan memuliakan kita, mereka pun akan mengagungkan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Jangan pernah anggap remeh apa yang biasa. Jangan remehkan hidupmu. Jangan remehkan apa yang dunia anggap biasa tentang orang lain. Tentang pernikahan. Never be casual.
jangan pernah casual atau santai sikap kita terhadap seks. Gak apa-apalah, asal bini gak tahu. Yang penting kan rumah tangga bahagia, uang terus mengalir. Saya mau buat apa? Itu kan cuma tubuh. Alkitab berkata jelas, perselingkuhan itu persatuan roh. Gak bisa cuma tubuh doang. Gak bisa. Jangan pernah anggap remeh, casual, santai sikapnya terhadap seks, terhadap uang, kejujuran. Never, never, never. Dan banyak gereja hanya mau mengkhotbahkan prosperity, kemakmuran. Itu saya sedih hatinya. Yang harus kita khotbahkan adalah virtue. Berkat itu dari Allah. Tidak perlu ditolong siapa-siapa. Virtue itu pilihan kita atau karakter namanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau jelaskan ini supaya gereja Tuhan, gereja Mawar Sharon dimandiin tanpa kerut, tanpa celah menghadap pada Allah. Tugas kami, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, hanyalah untuk mempersiapkan bininya Tuhan, istri Tuhan, mempelai ini supaya waktu ketemu tidak ada kerutan. Jadi saya harus memberikan firman semurni-murninya yang mengasahmu. Saya tidak takut apakah Tuhan tidak akan, Tuhan tidak akan memberkatimu. Kalau saya bicara kebenaran, Tuhan di belakang setiap kata-kata saya. Dan dia ada di depanmu, menunggu masa depanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman ini mengandung kuasa. Firman ini bisa membangkitkan orang mati. Anda pakai firman ini, lakukan. Anda akan lihat suatu mujizat tanpa penumpangan tangan terjadi dalam kehidupan Anda di tahun 2014. Ini adalah rahasia firman Tuhan. Rahasia kerajaan Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Amin. Kita lanjutkan. Wow, praise the Lord. Ayat 10. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12:30 hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Petrus mendapat penglihatan. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ini turunlah taman safari saat itu ya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 14, rencana Allah atas hidup Petrus dalam bahaya ketika Petrus mengkontradiksi kata-katanya sendiri. Kata tidak dan Tuhan tidak boleh menjadi satu. Kok bisa? Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita, segala sesuatu harus ya dan amin. Kalau yang dia katakan dan dari firman-Nya. Kita nggak boleh pilih-pilih. Ketika kita baca Alkitab, kita pilih firman yang cocok untuk kita buang yang nggak cocok. Berarti kita tidak menyembah Tuhan. Dan kita tidak menuruti firman Tuhan, kita menuruti diri sendiri. Firman Tuhan pun harus tunduk sama kita. Yang mana yang kita mau, yang mana yang kita mau buang. Pertobatan banyak orang itu palsu di zaman ini. Mereka ikut firman hanya yang cocok, yang enak terdengar di telinga mereka. Sebenarnya mereka tidak pernah ikut Tuhan, mereka ikut diri sendiri dan paksa Tuhan ikut sama dia. Hubungan saya dengan Tuhan berbeda. Hubungan saya dengan Tuhan adalah Tuhan, saya belajar dari Maria. Terjadilah padaku sesuai firman-Mu, apa saja itu. Aku percaya padamu, aku tahu Tuhan punya niat yang terbaik dan termulia di hidupku. Di hidup ini gak ada orang lebih cinta saya selain Tuhan. Aku pun, caraku mencintai diriku pun bisa menghancurkan hidupku. Tapi Tuhan mencintai aku untuk membangun aku. Jadi kalau saya ikut Tuhan, saya mau ikut totalitas sama Tuhan. Tahun 2014, mari ikut totalitas sama Tuhan. Jangan pertahankan seperti benteng-bentengan dengan Kristus. Yang Anda tidak suka diatak-atik, Anda pertahankan. Tuhan, jangan coba-coba mendekat ke sini. Jangan begitu sama Tuhan. Petrus ditunjukkan sebuah penglihatan, diturunkan sebuah karpet, segala hewan di sana, disuruh sembelih dan makan. Yang suruh dia itu Tuhan sendiri. Tapi dia bisa berkata, tidak Tuhan. Mau tahu nggak? Mujizat yang paling sampai pada oyotnya. Tuhan tidak ingin memberi Anda cuma buah mujizat, tapi pohon mujizat. Itu dari akarnya mau tumbuh dalam hidupmu, menunggu yang namanya tanah yang gembur dan baik. Tidak bisa. Allah tidak bisa menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan Anda dan saya, sampai kita bisa berkata ya dan amin terhadap segala sesuatu yang Tuhan katakan. Yang enak, gampang. Maka Tuhan akan memberimu promosi. Amin. Tuhan akan memberimu asuransi. Amin. Tapi ketika Tuhan yang sama yang berkata seperti itu saat perpuluhan,
berkata sama Anda, ampuni musuh-musuhmu. Nah itu, saya nggak mau amin. Engkau akan mendapatkan bonus, amin. Tapi ketika Tuhan yang sama berkata sama kita, belajarlah memberi, nanti dulu. Rencana Allah nggak bisa komplit sebelum Anda dan saya bisa ya dan amin terhadap segala firman Allah di hidup kita. Sebatas apa Allah mengembangkan rencananya yang indah, sebatas batas kita sampai mana kita berhenti berkata ya dan amin dan mulai berkata tidak Tuhan. Dan Tuhan berhenti di sana. Tahun 2014, jangan berharap kita ditumpangi tangan, magic terjadi. Tahun ini adalah tahun pilihan. Ketika Anda diproses dan berkata ya Tuhan dan amin, sesakit apapun, yang nggak sakit gampang berkata ya dan amin, tapi yang sakit kita berkata ya dan amin, boom, breakthrough terjadi. Amin Bapak Ibu. Petrus di ayat 14 ini bahaya sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sabar. Bukannya Petrus berkata tidak Tuhan lalu Tuhan tampar. Tuhan tidak lakukan itu kepada anak dan hambanya. Tuhan didik dia. Maka Tuhan berlanjut berurusan dengan Petrus. Ayat berikutnya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Tuhan bisa bicara bolak-balik sama seseorang. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, nggak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Tuhan tuh bisa berkali-kali. Tapi setiap kali kita mengulur waktu, kita sendiri yang kehabisan waktu. 2014 ini, let us all be smart. Mari kita semuanya menjadi pandai rohani. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau buang-buang waktu. Saya taruh di Twitter, sosial media, Facebook saya sebuah status seperti ini belum lama yang lalu. Setiap hadirnya tibanya sebuah tahun yang baru, itu berarti kita punya waktu 1 tahun lagi hidup kita berkurang dan mendekati kuburan. Happy New Year! Saya tidak mengerti kenapa seluruh dunia dengan senyum, padahal itu 1 tahun telah berkurang dalam kehidupan kita mendekati kuburan. Saya punya satu resolusi, gak baru-baru, gak macam-macam. Saya gak mau muluk-muluk memasuki sebuah tahun baru karena semua berkelanjutan dari tahun yang lalu. Resolusi saya tahun ini adalah, I will waste no time. Saya nggak akan buang waktu. Yang namanya Philip ini, 2014 ini, hidupnya tambah pendek 1 tahun. I will waste no time. Saya nggak mau buang waktu. Tahun ini. Benar-benar tidak mau. Kalau saya bilang sama Tuhan, tidak. Tuhan kedua kali ajari saya, tidak. Ketiga kali itu nggak tentu keesokan hari bisa jadi 3 bulan lagi. Jangan-jangan di akhir tahun nanti 2014 saya buat resolusi yang sama di akhir tahun 2013. Yang buang waktu, kalau kita buang waktu yang rugi bukan surga, kita sendiri. Alangkah pandainya secara rohani kalau kita berkata ya dan amin ketika Tuhan baru buka suara. Karena itu saya tadi waktu berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan, kita lembutkan hati kami. Sehingga dibalsami hati ini dengan roh ketaatan. Itu bukan Tuhan yang bahagia. Kalau kita lakukan itu, jemaat yang diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ulur-ulur pengampunan yang harus kau beri kepada seseorang itu. Jangan ulur-ulur. Jangan ulur-ulur sebuah telepon yang sudah lama ditunggu oleh keluargamu. Jangan ulur yang itu. Ada banyak yang indah sebelum segala sesuatu terlambat. Kalau buang waktu, sorga tidak rugi. Hidup kita sendiri yang rugi. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ke-17. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Ayat 19. Ayat 19 itu terjadi sekarang waktu saya berkhotbah ini, saya membawa Anda untuk berpikir. Firman ini bukan firman yang mudah dicerna, karena itu kalau bisa Anda catat, kalau perlu Anda ke Pustaka Raja Wali, beli audionya atau di videonya, Anda dengarkan lagi. Firman-firman seperti ini perlu dicerna. Memama biak, perlu dikeluarkan lagi, masuk lagi, keluar lagi, supaya Anda sendiri yang kan menikmati buahnya. Toh yang menikmati buahnya bukan pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya sudah dididik Tuhan sendiri, Anda sendiri. Supaya tidak buang waktu. Firman ini sekarang bisa mempersingkat apa yang harusnya Anda usahakan 7 tahun jadi 7 bulan. Percayalah saya, firman Tuhan itu berkuasa. Yesus masuk ke perahu murid-muridnya langsung sampai tujuan. Jangan pernah kita remehkan sebuah khotbah dalam sebuah ibadah. Kalau itu diurapi, mengandung kebenaran yang mendalam,
itu bisa menghemat hidup dan nyawa Anda sendiri. Dan ini sekarang saya ajak Anda seperti Petrus. Petrus sedang berpikir. Saya ajak Anda berpikir betul-betul. Mengkonfrontasi pemikiran tradisional kita. Mengkonfrontasi atau menantang yang namanya pikiran agamawi kita ketika kita datang ke gereja. Saya tantang Anda untuk berpikir lebih tinggi. Bukan dalam pikiran otak kita, tapi pikiran roh kita. Dan saat itu berkatalah roh, saya tahu, saya yakin minggu ini setelah Anda dengar firman ini, Anda semua satu persatu akan mendengar suara Roh Kudus. Memberi Anda direction, apa yang harus Anda lakukan. Khotbah itu nggak berhenti setelah doa berkat sebuah ibadah. Kalau khotbah itu menancap di dada seseorang, di hati seseorang. Ketika dia pulang, dia memulai sebuah perjalanan mendengar suara Allah hingga minggu depan. Buka roh. Buka roh. Saya juga tidak pernah begini loh, mempersiapkan khotbah itu cuma untuk sekali hit and run atau sekali tabrak lari. Oh, yang penting pokoknya delivery atau cara saya menyampaikannya sudah selesai. Setelah saya berkata amin, tutup ayat, saya nggak tahu nanti berhentinya di mana. Lalu sudah selesai tugas saya. Enggak. Kalau saya cuma begitu saja, saya nggak perlu berdoa. Bukan sombong nih. Setelah 20 tahun berkhotbah, saya bisa merem sekarang dengan langsung bangun tidur, tak perlu mandi, tidak perlu menggosok gigi, langsung lari ke gereja berkhotbah di hadapan jemaat saya bisa. Saya langsung beritahu semuanya ayat bisa. Tapi kenapa saya berdoa bahkan berpuasa untuk Anda? Karena saya yakin firman yang saya sampaikan, dan selesai. Itu tidak selesai. Itu membuka pintu. Dan roh Anda yang terbuka akan terus mendengar suara Allah. Karena itu saya tidak bergantung dengan cuma cara menyampaikan firman. Saya berharap roh Allah berbicara. Saya serius nih. Kalau ini cuma bisnis, saya nggak mau, saya sungguh-sungguh nggak mau jadi pendeta. Tapi kalau saya tahu bahwa kami mempengaruhi nilai dan perjalanan kekal seseorang, wow, untuk itu kami telah memberikan masa muda kami. Worth it. Worth it. Kalau ini bisa menghalangi suatu keluarga yang pergi dalam kehancuran, it's worth it. Kita patut selayaknya kami serahkan masa muda kami untuk yang begini. Amin Bapak Ibu. Anggap serius firman ini. Saya nggak tahu kapan, di mana saya berhenti. Tapi catat bukan cuma di dalam buku Anda, di dalam hati Anda. Buka hatimu. 2014 ini akan ada orang yang bangkit, ada yang jatuh. Ada orang yang bertambah, ada yang berkurang. Ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang lari dan lenyap. Pilihlah di sisi kehidupan. Dengarkan apa yang roh Allah katakan. Bangunlah, ayat 20. Turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Coba katakan Yope. Yope lagi. Oke. Yope ini kota yang spesial sekali. Di dunia modern sekarang, di Israel namanya Jaffa atau Yafa. Jaffa. Sebuah pinggiran Tel Aviv, kota modern Israel. Yope, mengapa khusus? Mengapa spesial? Karena ini kota di mana si Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, beli tiket kereta api, saya mau salah ngomong, beli tiket kapal, malah justru ke Tarsis dari Yope. Karena ini adalah kota pinggiran laut. Jadi ini kota yang terkenal menjadi kota permulaan, menjadi kota boarding. Kalau Anda naik pesawat boarding, dari sanalah Anda terbang dari kota itu. Disitulah dia mulai berlayar menjauhi hadirat Tuhan. Karena Yunus tidak suka Niniwe. Aku nggak mau, Tuhan suruh ke sana, nggak mau. Ke sana tidak Tuhan, ke sana tidak Tuhan, tidak Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bicara lewat ikan paus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Yope juga lah Petrus diutus kepada ketaatan ke Kaisaria, tempat yang Niniwe modern. Niniwe itu mengerikan buat orang Yahudi namanya Yunus. Niniwe ini mengerikan buat Petrus. Kakak Kaisaria itu kayak Niniwe. Luar biasa. Di tempat di mana orang lain gagal, di situ Tuhan mencari seseorang untuk apa bahasa Surabaya, nempuhi.
Di tempat di mana orang lain gagal, Tuhan cari seseorang untuk menebus kegagalan orang itu. Dan Tuhan menyerahkan semua kemuliaan ke yang taat. Saudara tahu nggak? Saya mau ceritakan pada Anda ini ada sesuatu pesan profetik di baliknya untuk tahun 2014. Anda nggak perlu minta berkat baru. Lihatlah sekelilingmu, orang yang gagal. Orang yang disuruh Tuhan melakukan sesuatu nggak mau. Klaimlah posisi itu. Saudara tahu nggak? Hari ini cara saya memandang diri saya ya. Sekarang saya kasih kesaksian pribadi. Saya ini diurapi bukan dengan urapan yang gimana. Saya ini diurapi karena ketiban rezeki. Karena banyak hamba Tuhan muda seusia saya dipanggil Tuhan gak mau atau jatuh. Dan semuanya Tuhan, karena saya tidak banyak kompetisi, anak-anak muda lebih suka dunia, semuanya ditimbun ke saya. Saya tidak menerima berkat saya sendiri mungkin. Saya kecipratan berkat orang-orang yang menolaknya. Demikian pula di dunia usaha. Kalau Anda lihat orang Kristen yang setelah diangkat Tuhan sombong, lalu ada orang yang setengah-setengah Tuhan dengan kompromi, lalu habis itu habis pekerjaannya segalanya. Anda nggak perlu, Anda cuma berada di yope-nya mereka, dari yope mereka lah mereka menuju kepada ketidaktaatan dan kegagalan mereka. Pilihlah tempat pelabuhan yang sama untuk berlabuh dalam ketaatan. Petrus ini adalah cerita yang menebus cerita Yunus. Yunus tidak taat, Petrus taat dari Yope, dari tempat yang sama. Kalau Anda mau baca ayatnya di kitab Yunus pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah. Anda bisa baca sendiri nanti di rumah. Tapi di dalam Yunus, di bahasa Indonesia kalau nggak salah bukan Yope tapi Yafo. Pasal 1 ayat 3. Yafo. Di dalam bahasa Inggris aslinya tetap sama, Joppa. Jaffa atau Yafa. Tel Aviv hari ini. Saudara, Anda kalau seorang pengkhotbah, ada banyak pengkhotbah yang akhirnya berubah warna. Kalau Anda tetap berkat mereka, rezeki mereka, berkah mereka, urapan mereka itu pindah ke Anda. Itu ada ayatnya, saya tidak mengada-ngada. Itu teori bukan teori saya, itu firman Allah. Kepada gadis atau kepada orang yang diberi talenta dan menyembunyikan di tanah, berikan talenta itu kepada yang mengerjakannya. Yang satu diambil supaya apa yang dia miliki tidak punya sama sekali. Kepada mereka yang punya, mengerjakannya diberi supaya berkelimpahan. Berikanlah kepada hamba yang menjalankan, yang punya 5 talenta itu. Wow, talenta itu bukan satu talenta. Kalau dalam bahasa talenta itu adalah sebuah ukuran. Satu talenta itu 34 kilogram. Entah itu emas apa saya nggak tahu. Pokoknya 34 kilogram itulah takarannya. Gara-gara cuma satu orang nggak taat. Karena kita terus taat. Dan Tuhan melihat kemiripan. Karena satu profesi, satu bidang. Tuhan pindahkan 34 kilo glory ke kita. Tahukah di sini ada pengusaha-pengusaha yang harusnya nggak kaya. Tapi karena Anda setia. Ada pengusaha-pengusaha lain yang nggak keruan. Tuhan pindahkan ke Anda. Anda nggak perlu berusaha. Setia saja. Dalam perkara sederhana, Tuhan berikan perkara besar. Saya nggak perlu jadi hamba Tuhan. Coba-coba ke sana sini, reklame sendiri. Bisa nggak pelayanan, bisa nggak pelayanan. Nggak perlu. Setia saja. Saya tidak mendoakan ada pendeta di Amerika jatuh. Kita ini satu profesi, jangan saling mendahului semua untuk kemuliaan Tuhan. Lebih banyak, lebih baik supaya Injil diberitakan. Saya diam aja sebagai orang Indonesia. Kalau yang sana nggak keruan, suatu hari nanti yang memberitakan Injil ke Korea Utara adalah orang Indonesia, pengkhotbah Indonesia. Kalau Korea Selatan melulu cuman soal K-pop. Kita tunggu saja. Kita tunggu kalau Korea Selatan nggak masuk-masuk. Bingung-bingung cuman soal Yongjun, Suun. Kita tunggu aja. Let's just wait, okay? Let's just wait. We will see. Kita tunggu aja suatu olimpiade diadakan di Indonesia. Istilahnya gitu. Olimpiade surgawi. Kita tunggu suatu hari kita yang dapat lotrenya. Tuhan berkata, sweet. Manggil saya. Kamu, pengkhotbah Indonesia. Harusnya gak dapat giliran kalau antri itu waiting list. Tapi karena aku gak punya pilihan. Sana, kamu pergi ke Korea Utara. Siap bos. Setia aja. Setia tok. Udahlah. Jangan kepingin jadi kaya. Setia, kekayaan itu akan mencari Anda. Karena Tuhan yang membutuhkannya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Oke, saya lompat lalu selesai. Ya, langsung ayat 29. Anda diberkati Tuhan? Wow, ini ada banyak sekali. Tapi saya sudah
istilahnya merangsang imajinasi Anda supaya Anda kalau baca ayat jangan asal-asalan. Ayat 29. Ini perkataan Petrus sendiri ya. Dari sini kita lihat perubahan hatinya. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, hai Cornelius, apa sebabnya kamu memanggil aku? Ini kata-katanya Pak Petrus di rumah Cornelius. Dia akhirnya ikut pergi. Dia berkata, itu sebabnya aku tidak keberatan. Tuhan akhirnya menemukan seorang hamba Tuhan yang terbuka untuk perubahan. Seorang anak Tuhan yang mau belajar perkara-perkara yang baru dari Tuhan, dari Allah Roh Kudus. Dan seorang Kristen yang bersedia taat sekalipun kurang nyaman. Orang-orang yang dengan kriteria yang saya barusan sebut inilah yang akan memperoleh perkara-perkara besar di tahun 2014. Mereka yang terbuka sama perubahan. Yang kaku, silakan mati di padang gurun. Silakan mati di padang pasir. 40 tahun kau akan putar-putar, setiap kuburan sudah menunggumu. Saya tidak mau kaku jadi orang anak Tuhan. Tuhan bawa saya ke Palestina, monggo Tuhan, silakan. Tuhan mau bawa saya kemana? Silakan. I'm ready. Usia saya sekarang hampir 40. Itu bukan usia orang memulai perjuangan, tapi orang yang sudah menunggu tanamannya menghasilkan. Biasanya, setahu saya, kalau Anda yang bukan di dalam kurun usia ini, saya mungkin tidak relevan apa yang saya katakan. Tapi saya cerita kesaksian pribadi. Harusnya saya tidak menerima perubahan lagi. Kalau saya umur 20-an, saya masih siap. Masih anak remaja, pemuda, ayo perubahan, ayo malah harus ada perubahan. Makanya itu perubahan sebuah bangsa seringkali mahasiswa yang huru hara. Ya kan? Semakin tua, semakin berusia, kita semakin tidak menerima perubahan. Apalagi kalau umur 40-an. Mengapa demikian? Kalau saya sekarang tinggal nunggu semuanya. Sekarang sudah begini, pelayanan sudah begitu, sudah punya ini, punya itu. Ngapain resikokan? Tinggal nunggu nanti. Kalau orang usia segini dalam dunia usaha cuma nunggu supaya return investasinya. Oke? Tapi Tuhan bilang sama saya, Philip, detik di mana kamu tidak membuka diri pada perubahan, belajar perkara baru, bersedia untuk taat lagi di tempat tidak nyaman, saat itulah engkau mencium goodbye sama pimpinan Roh Kudus. Saya berkata, Tuhan, di usia ini Tuhan, aku tidak akan duduk hengkang kaki dan lihat tanamanku menghasilkan apa. No! Kalau perlu sawah itu saya babat ulang. Ulang kembali. Lakukan dari awal dengan aku. Aku siap. Tuhan berkata, aku akan bawa kamu sampai ke ujung-ujung. Saya mau berikan DNA yang Tuhan katakan pada saya dalam ruang doa saya. Khotbah saya tidak mau omong kosong. Saya tidak berkhotbah apa yang saya tidak alami dan lalui. Saya berkhotbah apa yang saya sendiri dibentuk oleh Tuhan. Saya beritahukan pada Anda, kalau Anda mau tahun ini melihat perkara besar, terbukalah untuk perubahan. Aku tidak keberatan, kata Petrus. Aku nggak keberatan belajar sesuatu yang baru. Aku nggak keberatan taat lagi di tempat yang tidak nyaman. Musuh kita terbesar di usia-usia kita adalah comfort zone atau zona nyaman. Ya Tuhan, ubahkan aku sekali lagi. Saya mengundang Anda pada tanggal 20 Januari 2014, hari Senin. Berapa hari lagi? 1 minggu lebih lagi. Pukul 5 pagi. Di tempat ini. Atau live streaming. Di tempat masing-masing nanti. Setiap gereja mau share dan mengikuti. Untuk sujud di kaki Tuhan. Sebuah acara namanya Good Morning Holy Spirit. Kenapa saya sebut Good Morning? Saya tahu Tuhan ingin kita mengalami pengalaman kembali seperti lahir baru. Kita dikosongkan lagi. Tahu nggak kalau mobil itu di reset. Kilometernya di reset. Kita datang lagi berkata, Good morning dear Holy Spirit. Come on, welcome anew. I welcome you. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi Anda yang nangkep apa yang saya katakan, akan muncul di jam 5 pagi itu, hari itu, bersama dengan kami. Kita tidak akan absensi. Buat apa absensi ini untuk kebaikan Anda? Kalau yang tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Tapi yang mau ikut, saya tahu akan ada suatu level dimensi iman yang Anda tidak pernah sangka bisa muncul di dalam hidup Anda. Dan pagi hari itu, kita akan ambil langsung dari tanah di Cempaka, embun pagi Roh Kudus, dan mana dari surga. Kita akan datang dengan hati yang siap. Ya Tuhan, aku percaya. Tahun 2014 ini reset aku. Sekalipun yang berkata begitu, seorang kakek berusia 78 tahun. Anda berkata, reset aku. Mau tahu?
Abraham itu mulai dipakai Tuhan usia berapa? Dapat anak? Cepek, my friend. Cepek. Musa itu diurapi Tuhan gagah perkasa, mulai bermimpi. Abraham mulai bermimpi umur 100 tahun. Musa itu dipakai Tuhan mulai umur berapa? 80. Kalau Anda yang berkata, kami dari kaum manula, kami tidak perlu bermimpi lagi. Pikir kembali, Kisah Rasul berkata, kalau roh turun, Allah turun, yang pertama bermimpi, itu bukan anak kecil, anak muda, orang tua. Saya ajak Anda untuk kembali morning, kembali pagi. Siapa berkata di sini, oh matahari sudah hampir terbenam bagi aku. No, itu adalah tipu muslihat setan ucapkan kepada Anda. Kalau Anda percaya, matilah Anda. Itulah pedangnya setan untuk membunuhmu. Don't believe every word of it. Jangan percaya setiap kata-kata itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi Anda yang merasa sudah manula, di mata Tuhan Anda anak muda. Amin. Amin. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Minggu depan, saya akan ajarkan kembali Kisah Rasul menjelang masuk ke Good Morning Holy Spirit. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami undang hadirat-Mu. Kami undang Roh-Mu untuk bekerja di dalam diri dan hidup kami. Mengurapi kami sekali lagi. Seolah-olah kami baru percaya kepadamu. Seolah-olah kami baru lahir baru. Urapi kami semua ya Bapa. Setiap satelit yang mengikuti live streaming ini juga ya Tuhan. Urapan-Mu mengalir ya Tuhan. Oh haleluya. Uramata kaya suketani di araba. Inamata karala patakaya daraba yasya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup. Mari angkat tangan kita menerima urapan yang baru dari Tuhan di awal tahun ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima urapan yang baru. Terima urapan iman. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan. Pulihkan. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup. Terimalah urapan yang baru, terimalah urapan yang lebih besar dari tahun yang lalu. Kuasa Roh Kudus.
tangan Anda. Pulanglah di bawah langit yang terbuka. Tanah tidak lagi menjadi tembaga. Pulanglah membawa roh yang peka. Dengar suara Allah. Jangan berbicara tentang pernikahan Anda. Jangan berbicara tentang pekerjaan Anda dan pelayanan Anda. Allahku tidak akan berdiam diri. Dia akan memberimu pengalaman yang baru. Karena engkau adalah orang-orang, umat yang dipilih dan dikasihinya. Pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan, penyertaan dari Roh Kudus tak meninggalkanmu. Dari sekarang ini, jaga hati sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Good morning, selamat pagi.